Sidang jemaah rahmati Allah, maka ada Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Sebelum beliau jadi mufti, saya ikut kajian beliau beberapa kali bersama Profesor Dr. Muhammad Imarah, mufakir Islam. Saya ingat closing dari dua orang hebat ini waktu ikut halaqah dengan mereka berdua. Kata salah seorang dari mereka, berfatwa hari ini tidak cukup hanya dengan dalil nakal dan akal. Dalil nakal itu Al-Quran Sunnah. Kami ucapkan, wahai pejuang anti kezaliman, pahlawan pembela kebenaran, Habib Rizik Syihab yang kami rindukan. Tidak diberi ilmu tentang perkara ruh, melainkan sedikit. Sidang jemaah rahmati Allah, di sini ayat mengisyaratkan ar-ruh itu ilmunya indallah. Allah yang tahu perkara ruh. Kedua, serahkan urusan itu kepada Allah. Ketiga, Nabi pun tidak diberi ilmu yang dibeli ilmu tentang ruh, melainkan sedikit saja. Nah, kalau seorang ulama ditanya tentang ruh, maka jawaban yang bijak sesuai dengan jawaban Nabi. Semestinya Nabi menerangkan kepada orang Yahudi itu, tapi Rasulullah SAW diajar oleh Allah untuk menyerahkan perkara itu kepada Allah. Kenapa? Tidak mesti Nabi menerangkan, karena keberadaan ruh dirasakan oleh semua manusia secara real. Ruh itu keberadaannya terasa secara real. Jadi tidak perlu kita terangkan masalah ruh. Tidak perlu, gak bakal ada yang membantah perkara ruh. Orang filsafat juga mengakui adanya ruh. Kalau ada orang menolak ruh, tanya sama dia, kenapa, apa beda yang mati dan yang hidup? Mudah. Kenapa Allah tidak menghabiskan waktu kita untuk mengkaji perkara ini? Karena ruh itu real, tidak bisa dilihat. Maka salah seorang para ulama, sebagian ulama ketika ditanya tentang keberadaan Allah, kok Allah nggak nampak? Kalau memang Allah itu ada, Rabb kalian ada, kok nggak nampak? Dijawabnya, kamu yakin nggak kamu punya ruh? Ya, ada ruh. Ada enggak unsur yang pada diri kalian dan yang enggak nampak? Ada. Apa itu ruh? Lihat, kalian bisa enggak melihat ruh? Enggak bisa. Yang pada diri kalian saja enggak bisa kalian lihat, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apakah kalian tidak lihat? Jadi pada diri kita ini ada amrun ghaib yang tidak nampak sama kita, yaitu roh. Sidang jemaah rahmati Allah, maka perkara roh ini tidak perlu sibuk-sibuk, semua kita tahu kok. Bisa kita membedakan yang ada ruh dan ada roh, ada. Berubahnya kondisi orang hidup menjadi orang mati. Apa yang hilang? Sepakat semua orang itu ruh. Jadi sekalian rahmat Allah, ini hikmah
Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulir ruh min amri rabbi." Kedua, artinya apa? Orang yakin ruh itu ada, satu. Kedua, semua orang yakin ruh itu tidak bisa dikuasainya. Ruh itu tidak berada pada kekuasaan orang tersebut. Maka urusan ruh sama siapa? Sama Allah. Buktinya nggak bisa. Ketika meninggal dunia ruhnya pergi, nggak bisa dia menahannya. Dia pertama dia yakin ruh itu ada, kedua dia yakin bahwasanya ruh di luar kekuasaannya. Maka disebut min amri rabbi. Terus siapa yang menguasai ruh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya Allah mengatakan. Nah, sidang di mana rahmat Allah, ulama dalam perkara ruh ini ya ada khilafiyahnya. Tetapi ruh dia adalah amrun latif. Pertama, ruh itu dia adalah kedudukannya sebagai makhluk. Kedudukan ruh dalam Islam makhluk dalam pemahaman kita. Ada yang mengatakan dia adalah qadim. Kalau dia makhluk diciptakan oleh Allah untuk kita. Sidang jemaah rahmati Allah, maka ada Profesor Dr. Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Sebelum beliau jadi mufti, saya ikut kajian beliau beberapa kali bersama Profesor Dr. Muhammad Imarah, mufakir Islam. Saya ingat closing dari dua orang hebat ini waktu ikut halaqah dengan mereka berdua. Kata salah seorang dari mereka, berfatwa hari ini tidak cukup hanya dengan dalil nakal dan akal. Dalil nakal itu Al-Quran Sunnah, akal keilmuan, otak. Tapi kata Muhammad Imarah, berfatwa hari ini di zaman ini mesti pakai nas nakal, yaitu Al-Quran dan Sunnah, akal dan hati. Itu Muhammad Imarah closingnya. Profesor Dr. Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah mengatakan, cintailah Allah dan Rasulnya sebelum Anda berfatwa. Cintailah Allah dan Rasulnya sebelum Anda berfatwa. Nah, orang kenapa nyeleneh hari ini? Karena itu yang nggak ada. Tidak mencintai Allah dan Rasul sebelum mengeluarkan pendapat. Tidak punya hati sebelum mengeluarkan pendapat. Jadi kesombongan yang ada. Itu persoalan. Baik. Kata Profesor Dr. Ali Jum'ah tentang istilah ruhullah. Kalimat ruhullah bukan artinya ruh yang diberikan itu roh Allah, zat Allah, tidak. Tetapi ruhullah adalah makhluk. Maksudnya apa? Ruh yang diciptakan oleh Allah. Apa katanya? Ruh yang diciptakan. Makna dari kalimat ruhullah adalah ruh yang diciptakan dari Allah. Siapa yang meyakini bahwasannya ruh itu bukan makhluk, adalah ruhnya Allah, bukan, dia tidak memakna, kalau dia tidak memaknai ruh Allah itu artinya ruh yang diciptakan oleh Allah,
ini akidahnya rusak, kata beliau. Sidang jemaah, kenapa ini saya jelaskan? Ini menafikan keyakinan wahdatul wujud. Berarti dengan kalimat Profesor Dr. Ali Jum'ah, roh yang ada pada kita inilah makhluk, disebut ruhullah, artinya ruh ciptaan Allah, bukan ruh yang dikaitkan dengan Allah. Ruh Allah artinya terhubung dengan zat Allah, tidak, tapi ruh ciptaan Allah, makhluk. Maka ini menafikan keyakinan wahdatul wujud, bersatunya hamba dengan makhluk, hulul, seperti keyakinan Al-Halaj yang dibela oleh Ar-Razi. Ulama-ulama sepakat Al-Halaj dihukum mati. Kenapa? Karena dia wahdatul wujud. Di Indonesia pemahaman Syekh Siti Jenar, di Indonesia di Sumatera Barat pemahaman Tagak Dihu. Ini penting, ini dasar Tagak Dihu. Nah, kalau ada keyakinan seperti ini rusak. Kenapa saya ambil hujah dengan Profesor Dr. Ali Jum'ah? Karena dia akidahnya Asy'ariyah. Akidahnya Asy'ariyah. Sementara orang-orang tarekat ini banyak mengklaim mereka Asy'ariyah. Orang-orang yang berpaham wahdatul wujud mengaku juga Asy'ariyah. Tadi sebelum berangkat ke sini saya masih duduk, saya sibuk. Itu saya sedang bongkar kitab Imam Ghazali, Fadaih Batiniyah, aib-aib keyakinan, cacatnya keyakinan orang batiniyah, yaitu menafsirkan Al-Quran secara batin. Nah, ini penyakit orang-orang tarekat-tarekat yang bermasalah. Turuk Sufiyah itu ada yang aman, ya, tapi ada yang bermasalah. Itu yang ternyata dikritisi oleh Imam Ghazali. Dikritisi oleh Imam Ghazali, termasuk kitab Insan Kamil yang dibaca, Insan Kamil Al-Jilli yang dibaca oleh Ar-Razi. Jadi kitab itu ditolak oleh Imam Ghazali, dikritisi oleh Imam Ghazali, dan ditolak juga dicela oleh Ali Jum'ah. Jadi hati-hati sidang jemaah yang dirahmati Allah. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin berbasis tasawuf segala macam, sudah lihat kitab Imam Ghazali. Anda tidak dituntut jadi seorang sufi, Anda dituntut jadi seorang ahli takwa, paham? Nah, ada ayat dan hadis yang menuntut Anda jadi orang sufi. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian itu yang paling takwa, bukan sufi. Jadi sedang jemaah dirahmati Allah, ini persoalan. Sufi itu rusak karena adanya pemahaman ketika sufi itu dari wilayah ibadah, zuhud, dijadikan sebuah akidah. Nah, ini bermasalah dia. Jadi sedemikian rahmat Allah, ini perlu kita luruskan tentang sufi ini. Sidang kalau antum ingin belajar tasawuf, sudah cukup Imam Ghazali, sudah cukup tasawuf modernnya Buya Hamka. Inti dari tasawuf itu apa? Secara nafsu dunia antum zuhud, terus secara perbuatan antum ahli ibadah. Dua itu saja. Saya belajar tasawuf karena salah satu mata kuliah dari Usuluddin di Al-Azhar itu tasawuf. Kuncinya dua saja, zuhud dan ibadah.
ubudiyah. Ikut saja Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi, banyak berdoa tazkirahnya Imam Nawawi, sudah selesai, jelas kitabnya, sesuai tuntunan hadis. Itu yang tasawuf, yang aman. Tapi ketika orang-orang tasawuf itu, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, terjadi gejolak-gejolak jiwa, disimpulkannya gejolak jiwa, disimpulkannya dengan sebuah keyakinan, diajarkan kepada muridnya, belum diuji di lapangan, akibatnya muridnya pun tidak tepat mencernanya, maka adalah kesimpulan-kesimpulan hasil renungan. Maka saya bilang, iko hasil bamanuang-manuang, paham antum? Sufi banyak dari kekuatan kesimpulan sufi itu hikmah. Kekuatan kesimpulan sufi itu hikmah. Sementara kekuatan orang pada Quran dan Sunnah, pada qaul ulama, ijma' qiyas, mereka pada hikmah. Hikmah ini tidak muntabit, hikmah ini tidak standar, tidak stabil. Hikmah ini akan didapat oleh seseorang, berbeda lagi pada orang lain hikmahnya. Akan setiap orang berbeda-beda. Jadi sufi itu ketika dikumpulkan hikmah-hikmah dari gurunya, dipatenkannya hikmah itu jadi keyakinan, timbul permasalahan. Maka hikmah itu mesti distandarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, distandarkan dengan pandangan para ulama muktabar. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, ini kekeliruan sufi ini. Jadi ketika antum bertasawuf, dapat sebuah kitab, terus antum patenkan keyakinan itu hikmah semua. Hikmah itu tidak mundabit, tidak sabit. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, bercampurnya nanti kata-kata hikmah dengan hadis juga, banyak kasusnya. Sidang jemaah dirahmati Allah, maka perlu kita memahami itu.